Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rahmasa Fitri dengan NPM 20120112. Di sini akan melaksanakan praktik pembelajaran kelas 6, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 2. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, gimana nih kabar hari ini? Sehat semua kan? Baik, ada yang tahu tidak kita akan belajar apa hari ini? Benar sekali. Kita akan belajar mengenai bilangan. Di sini ada yang udah tahu apa belum ya tentang apa itu bilangan sebenarnya? Baik, apa yang dimaksud dengan bilangan? Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan di dalam pecahan atau pengukuran. Nah, macam-macam bilangan tuh ada apa aja ya? Ada yang tahu nggak? Macam bilangan itu ada banyak sekali. Di antaranya yaitu ada bilangan asli, ada bilangan nol, ada bilangan cacah, ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan, ada bilangan rasional dan irasional, dan juga ada bilangan real. Pada tahu nggak nih masing-masing dari itu apa? Kalau belum tahu, di sini kita akan belajar tentang bilangan dasar-dasar terlebih dahulu. Untuk bilangan selanjutnya itu akan dipelajari di jenjang selanjutnya. Sebelum mengetahui tadi tentang macam-macam bilangan, di sini itu kita juga belajar tentang macam-macam angka dan satuan. Nah, di sini yang kita tahu satuan itu ada apa? Ada apa aja yo? Yang pertama itu ada satuan, juga ada bilangan belasan, ada bilangan puluhan, ada bilangan ratusan, ribuan, jutaan, miliar, bahkan sampai triliun dan selanjutnya. Kemudian, satuan adalah angka-angka dasar yang tidak memiliki angka di belakangnya. Seperti yang kita tahu contoh dari satuan. Satuan itu contohnya angka berapa aja? Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, sampai angka 9. Kenapa itu disebut dengan satuan? Karena satuan adalah angka-angka dasar yang tidak memiliki angka di belakangnya. Jadi setelah angka tersebut, di belakangnya atau di depannya itu tidak memiliki angka lain. Jadi angka sendiri, angka yang berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, apa nih setelah satuan? Setelah satuan kita mengenal dengan adanya belasan. Belasan itu apa sih? Belasan adalah angka yang terdiri dari 2 digit dengan angka depannya adalah angka 1. Jadi angka yang terdiri dari angka 2 digit, kalau misalnya tadi satuan itu ada 2, berarti kalau belasan itu dengan angka 2 digit dengan angka depannya 1, jadi angka 12. Jadi angka belasan itu dimulai dari angka 11, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, sampai angka 19. Kenapa 20 kok tidak termasuk? 20 kan itu di belakangnya diikuti oleh angka 0 dan diikuti angka-angka selanjutnya, bukan depannya yang memiliki angka 1. Kalau 20 itu termasuk apa ya, Bu? Nah, 20 itu termasuk dengan angka puluhan. 20 itu termasuk dalam puluhan. Puluhan ya ini angka yang terdiri dari 2 angka yang mana diawali dari angka depan 2. Misalnya, angka depan 2 tuh mulai dari tadi 20, 25, 26, 30. Jadi angka puluhan adalah angka selanjutnya dari angka belasan. Contoh lain yaitu ada angka 74, 99, itu termasuk angka puluhan. Jadi angka yang memiliki 2 digit, yang mana depannya tidak memiliki angka, namun belakangnya yang diikuti angka. Itu angka puluhan. Kemudian selanjutnya, yaitu ada angka ratusan. Ratusan ini ada berapa digit ya? Ratusan ini memiliki 3 digit angka, yang mana angka depan sebagai satuan, angka kedua sebagai puluhan, dan angka 3 sebagai ratusan. Contohnya itu ada 100. 100 itu termasuk ke dalam satuan
ratusan, kemudian ada 250, ada 300, ada 650 atau 645, ada 735 dan seterusnya. Ribuan. Nah, ribuan ini pasti udah nggak asing di telinga kita lagi. Biasanya kalau jajan itu habis uang berapa? Ayo. Pasti ada yang habis uang 5.000, ada uang 2.000. Nah, di sini udah paham belum ribuan itu apa sih? Ribuan itu memiliki berapa digit angka? Ribuan itu adalah angka yang minimal terdiri dari 4 digit angka. Jadi minimalnya tuh dia memiliki 4 digit angka. Misalnya ya, 1000. 1000 itu punya berapa angka? Ada angka 1, angka 0, angka 0, angka 0. Ya kan, nolnya ada 3. Berarti ribuan adalah 4 digit angka yang memiliki 3 angka di belakangnya. Contohnya 1500. 1500, 1000 itu ribuan, berarti 1. Kemudian 500. 500 itu 5, 0, 0. Nah, 1500 ini termasuk ribuan. Begitu juga seterusnya. Tapi ribuan itu juga bisa menjadi ratusan ribu, puluhan ribu. Contohnya itu ada 80.000. Kalau 80.000 berarti 80 dan ribuan. Ribuan adalah 3 angka di belakang titik. Gitu selanjutnya. Paham sampai sini? Baik, selanjutnya itu ada jutaan. Jutaan adalah angka yang tersusun dari 6 angka di belakang titik. Yaitu contohnya ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, dan seterusnya. Pokoknya angka-angka yang mana di belakang titik itu ada 6 digit, itu disebut dengan jutaan. Contohnya, apabila terdapat bilangan 160.800, maka penempatan nilai angka 1 dan 6 itu berada pada 160.800. Ribuan tadi ada berapa angka di belakang koma, di belakang titik? Ada 3. Ada 3 titik di belakang, ada 3 angka di belakang titik. Kemudian 160 itu berarti kan ratusan. Ratusan sama ribuan berarti ratusan ribu. Kalau 160 juta 800.000 rupiah. Juta. Kalau juta tadi ada berapa angka di belakang titik? Ada 6. Benar, ada 6. Berarti 160 juta 800.000. 800.000 itu penempatannya ada berapa angka di belakang titik? Ada 3. Berarti dapat diketahui seperti yang pada gambar, yaitu ada 0, ada 0, titik, 0, 0, 8, itu 800, terus 0, 16. Itu berarti 160.800.000 rupiah. Nah, di manakah penempatan nilai angka 1 dan 6? Angka 1 dan 6 itu ada di paling depan. Berarti hal itu menunjukkan penempatannya di mana nih? Ada di satuan, atau puluhan, atau ratusan, atau ribu, atau puluhan ribu, atau ratusan ribu, atau jutaan, atau puluhan juta, atau ratusan juta. Angka 1 dan 6 itu penempatannya berada di manakah letak penempatan 1 dan 6 pada gambar tersebut? Penempatan 1 dan 6 itu terletak pada ratusan juta. Kenapa kok ratusan juta? Ratusan juta itu karena dia 3 digit yang diikuti oleh 6 angka di belakang titik. Jadi 160.800.000 rupiah. Sekarang kalau ditanya, di manakah penempatan angka 8? Di situ. Penempatan angka 8 itu berada pada ratusan ribu. Kenapa pada ratusan ribu? Karena itu setelah 8 ada 2 angka di belakang angka 8 dan 3 titik di 3 angka di belakang titik. Jadi 800 ribunya aja itu ada di ratusan ribu. Paham sampai sini? Baik, selanjutnya yaitu ada pembacaan angka.
Pembacaan angka itu selalu dimulai dari posisi karakter angka yang besar. Kedua, bilangan yang memiliki dua karakter, angka terbesarnya adalah puluhan. Bilangan yang memiliki 3 karakter, angka terbesarnya adalah ratusan. Sedangkan angka yang memiliki 4 karakter, angka terbesarnya adalah ribuan, dan begitu pula seterusnya. Penggunaan tanda pisah angka. Tanda pisah angka digunakan untuk bilangan lebih dari 999. Tanda tersebut digunakan untuk memisahkan setiap digit angka dari sebelah kanan urutan angka. Tanda pemisah angka memisahkan kelompok, angka ribuan, jutaan, dan seterusnya. Di Indonesia sendiri, tanda pisah angka yang digunakan adalah tanda titik. Jadi, tanda pisah itu digunakan untuk memisahkan satuan depan dengan satuan belakang. Contohnya yaitu pada angka 1.432.321. 1 juta itu, kenapa kita bisa tahu kok 1 juta? Karena ada pemisahan titik di situ. Ada 6 angka di belakang titik. Yaitu paling depan angka 1, kemudian di belakangnya ada angka 4, di belakangnya ada angka 3, di belakangnya ada angka 2, kemudian angka 3, angka 2, angka 1. Sekarang kita bahas. Kita baca dari yang paling belakang. Paling belakang itu disebutnya satuan. Kemudian di depannya angka 2 itu disebutnya puluhan. Angka depannya lagi 3 itu disebutnya ratusan. Kemudian ada tanda titik. Kemudian berarti itu kita tahu bahwa mulai angka ribuan. Yang pertama itu ada 2 di situ. 2 di situ sebagai 2 ribuan. Di depannya ada 3, itu disebutnya puluhan ribu. Kemudian di depannya lagi ada angka 4, itu ada ratusan ribu. Kemudian di depannya ada angka 1, angka satunya di situ berperan sebagai satuan jutaan. Angka-angka jika dikelompokkan berdasarkan batas tanda pemisah, maka akan memiliki kelompok-kelompok angka. Kelompok angka dasar itu memiliki 3 angka paling kanan, yaitu angka 3, 2, dan 1. Kelompok angka ribuan memiliki 3 angka di sebelah kiri. Tanda pemisahnya ribuan, tanda titik itu tadi. Contohnya yaitu 4, 3, dan 2. Kemudian kelompok angka jutaan memiliki 3 angka di sebelah kiri dengan tanda pemisah jutaan. Seperti yang dapat dilihat pada tabel, yaitu ada jutaan, ribuan, dan dasar, kemudian ada ratusan, puluhan, satuan dalam masing-masing kelompok, yaitu di situ ada satuan itu 1, puluhan itu ada 20, ratusan itu ada 3 digit, begitu juga seterusnya. Begitulah pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu pada hari ini. Untuk tugasnya, proyeknya nanti kalian membuat masing-masing tentang bilangan, yaitu ada bilangan desimal, bilangan satuan, dan bilangan sebagainya. Itu nanti ada satu bilangan, kemudian kalian pecah menjadi beberapa bilangan. Contohnya yaitu satuannya itu ada 5, puluhannya itu 50, kemudian ratusannya itu 500, jutaannya itu berapa. Kemudian buat dalam tabel, dan minimal itu kalian membuat sebanyak 10. Kemudian untuk tugas project yang kedua yaitu nanti kalian buat di kertas manila, kalian buat tabel juga tentang mengubah suatu bilangan. Jadi ada bilangan real, ada bilangan pecahan, ada bilangan desimal. Contohnya yaitu pada bilangan real itu ada angka 50. 50 itu kalau di desimal itu berapa? 50 itu berarti berapa? Kemudian pecahannya juga berapa? Begitu juga seterusnya. Itu juga ada 10 contoh ya teman-teman. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Baik, jika tidak ada, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan hari ini. Sehat selalu, semoga semangat belajarnya.
Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.